Aku tuh hanya pengen nonton eh, liga yang kompetitif, yang level permainannya meningkat, Heeh. yang pemain-pemain mudanya bisa muncul ke depan yang bakal kita pakai itu. Gue penasaran sama ini. Gue lupa dia di tim mana. Anaknya Clyde Drexler katanya bakal main kan. Kita wah anjir IBL tambah Seru. keren, tambah Iya. seru, tambah rame gitu. Pas main di SEA Games nggak masuk semifinal. Yo, halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Seneng gua. Bentar lagi, tinggal hitung hari lagi. IBL musim 2022 akan mulai. Sebelumnya pastinya gua harus kenalin dulu sobat gua di sini ada Santun Frederick, dan yang loh, lu ngapain di sana, Boy? Kan biasa syuting di sini. Oh iya. Lu udah mulai masuk dunia metaverse ya? dia syuting di depan toko. Depan toko ya. Biasanya kan di dalam toko. Kok nggak pakai kostum, Boy? Aduh, seragam satpamnya nggak dipakai. Gini. IBL 2022 mau mulai nih. Dalam beberapa hari lagi. Seminggu, 2 minggu lah. Pertama gue pengen jelasin dulu ada beberapa hal yang menarik adalah. Pertama, satu, timnya sekarang jadi 16. Iya. Wah, timnya 16. 15. Yang Tambah satu kan satu Indonesia yang Patriots. satu kan tim setiap tahun jadi-jadian. Oh, waduh. Jadi jadian kata ya. Lah ya kan ada yang bertahan. Ngeri. Dan gue setuju. Soalnya juga nanti begitu selesai Nggak ikut. dianggap nggak ikut. Iya. Pertama nggak ikut playoff, terus kemudian kalau di aturan rookie apa segala kadang-kadang suka dianggap oh dia belum main. Terus ngapain aja selama setahun Iya, gitu. iya, jadi- Setelah itu musim. Ya ayolah akui lah ya harusnya ya. Iyalah, kasihan loh. Atau kita gini aja 15 plus 1 tim. Iya. Oh iya. Hey, Betul. 15 plus 1 tim. Boleh dibilang anak bawang nggak? Kemarin anak bawang tapi ngancurin yang Iya, lainnya. ngancurin yang lain, jago juga. Nah, iya benar. 16 tim, lalu kemudian kita pakai pemain asing lagi, tapi dengan aturan yang agak baru, berbeda. Saat ini kita setiap pemain sudah setiap tim udah ngedraft 2 pemain asing, tapi yang boleh main di lapangan Satu. hanya 1. Lalu kemudian juga pemain naturalisasi ketika bertanding statusnya sama kayak pemain asing, dia cuma boleh kalau nggak pemain asing 1 ya pemain naturalisasi yang main 1 gitu. Iya. Lalu kemudian dari 16 tim ini 1 2 3 dibagi 2 divisi. Ada divisi merah, ada divisi putih, divisi merah langsung aja Satria Muda, West Bandits, Bima Perkasa, Hawks Tangerang, Bumi Borneo, Satya Wacana, Pacific Cesar dan Indonesia Patriots. Divisi putih ada Pelita Jaya, Dewa United, Prawira, Bali United, Hang Tuah, NSH, Transpik dan EVOS. Selain draft pemain asing yang sudah terjadi adalah draft pemain lokal. Kita tahu sudah jalan kemarin ada sistem ada draftnya. Itu kita juga tahu di sana ada draft pemain biasa. Jadi lalu ada rookie rekomendasi. Klub itu boleh mengajukan 3 rookie rekomendasi dan boleh ngambil 2 draft yang murni yang belum punya klub, tapi tidak semua klub ngambil kesempatan 2 kali. Hanya Tangerang Hawks, terus kemudian EVOS Thunder, Bumi Borneo dan Pacific Cesar yang ngambil 2 pemain. Sisanya hanya ngambil 1 pemain aja yang bukan rookie rekomendasi. Kita nih hari ini tuh pengen ngomongin IBL 2022. Potensinya kayak apa? Apa aja yang lu harapin? Gue pengen tahu Santun berharap apa di IBL 2022, Dimas berharap apa di IBL 2022. Gua juga akan mengungkapkan harapan-harapan gua. Kita tidak perlu jauh-jauh sampai memprediksi Tun ya. Wah, begini. Cuman lu ngelihat skuad yang ada sekarang, terus kemudian kira-kira apalah bebas ekspektasi lu terhadap IBL 2022. Kita mulai dari Santun dulu deh. Tun. Harapannya pasti Boy yang paling utama
ini kompetisi seru, Yes. saling mengalahkan dan muncul pemain muda yang fresh, yang baru, yang punya potensi luar biasa menurutku ya. Ya, ya, ya. Dari statistik, dari atletisnya, Ya, segala macam muncul lah. ya. Aku berharap pemain-pemain muda ini bisa banyak kepake ya di Ya, tim-timnya ini. Apalagi kan ini ada 4 tim baru toh. Tim baru itu, nah pasti kan mereka banyak pakai pemain muda nih. Ya, Nah, aku berharap mereka jadi tulang punggungnya malah. ya. Nah, muncullah wajah-wajah baru yang utama sih aku pengennya lihat. Ah, keren, keren, keren. Jadi gua informasikan bahwa wajah baru tuh pasti muncul. Ada 38 rookie. Baik itu dari rookie recommendation yang biasa 38. Spesifik harapannya Santun lah dari 38 itu ada yang menonjol tuh ya. Ya, Berapa banyak kira-kira yang lu pengen yang menonjol? Berapa main? kalau bisa 20 orang. Asik, 20 Loh iya dong, itu kan jadi wajah basket Indonesia nanti. Yes, 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 yes. 2-3 Sepakat tahun gua, ke sepakat depan, gua. iya dong. Ya. Dimas, secara general apa yang lu harapkan dari IBL 2022? Liganya lebih seru, saling mengalahkan, nggak tim papan atas terus yang dominan. Itu yang paling penting. Gua harap semua bisa saling. Jadi setiap kita mau nonton, ini udah pasti kalah ini. Nah itu gua nggak mau lagi tuh ada tuh pikiran kayak begitu. Ya, ya. Kalau bisa semuanya bisa saling mengalahkan panjang seri sampai nanti ketemulah championnya siapa. Asik. Kita memang belum akan ngebahas kekuatannya ya. Kayak misalnya, oh siapa yang akan jadi prediksi peringkat 1 reguler di setiap grup atau siapa yang maju ke playoff belum ya. Tapi gue pengen ngebahas sedikit tentang potensi kekuatan tim-tim ini, Mas. Oke. Bolehlah kita lu anggap lu jagoin siapa atau ini akan menarik nih kekuatannya si ini, kekuatannya siapa gitu. Dari daftar yang sudah ketahuan Mas ya, Santun ya. Pemain asing siapa, rookie siapa, pemain existing siapa. Kira-kira potensinya apa? Mulai dari gua dulu ya, misalnya nih. Iya. Gua akan sangat tertarik ngelihat Dewa United. Dewa United Surabaya dia akan seperti apa performanya karena gini. Dewa United itu ada 3 MVP tuh. Di sana 3 MVP sebelum-sebelumnya ada Jamar Andre Johnson, lalu kemudian Caleb Ramot Gemilang, Saverus Prawiro gitu. Gua berharap pelatihnya Coach Bedu akan bisa ngeramu 3 pemain ini, menemukan formula yang tepat sehingga peran-peran mereka mampu membawa Dewa United jadi contender, jadi tim yang sangat diperhitungkan. Lu gimana Tun? Siapa yang menarik dari klub-klub ini buat lu? Klub-klub ini ya. Ya, atau apapun lah lu mau, masih bebas aja kita ngomong nih tentang IBL 2022. Yang aku tertarik ya di tahun depan itu Dewa United. Sama berarti? Dewa United, Bali United. Oh, Bali ya. Bali sama West Bandit. Oke, kenapa? Mereka banyak pemain-pemain muda, boy, Oke. di tim-tim ini dan pemain muda yang menurutku menjanjikan sih. Menjanjikan. Nah, harapanku kalau di Dewa United ini kan si Caleb main balik tuh. Ya. Nah, kita kan si fans basket Indonesia pengen lihat comebacknya Caleb ini sedalam apa. Sama kayak waktu awal muncul atau enggak gitu ya. Ataupun lebih baik Ya. bisa. Begitu juga Saverius mungkin. Ya, impact-nya ke tim itu sekuat apa gitu loh, Boy. Ya. Terakhir kan mereka sangat bagus tuh. Betul. Masa masuk semifinal, Tim baru ke semifinal. Nah, di tahun ini mereka kedatangan Saverius, Caleb itu kan udah syarat dengan pengalaman tuh. Nah, kayaknya ini tim yang berbahaya menurutku. Ya, oke. Berbahaya. Dimas, secara general apa lagi? Kalau kekuatan tim yang sudah ada, yang sudah sebenarnya udah tinggal keluar berita resminya aja, roster resminya. Tapi kan kita sudah bisa lihat nih. Gua sih
Ini bebas ya, klub apa aja ya, tim apa aja ya. Bebas. Gue berharap tim-tim baru sih, Asik. tim-tim baru bertengger lah di papan atas kalau bisa ya, kayak Rans, Evos, Borneo, satu lagi apa ya? Hawk, ya, Hawk ya. Nah, banyak teman-teman yang balik juga. Sebutin siapa aja ya? Jadi ada Grungan, Mario Grungan. ada AJ. Oh iya, Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi, betul. Terus si Oki pindah lagi ke Rans. mana? Rans ya. Ya. Terus siapa namanya tuh? Si Wisnu juga pindah. Wisnu. Ya, berarti kan tim-tim baru ini banyak pemain-pemain yang udah biasa main di pro juga kan. Jadi gue ya mereka jadi tim debutan, tim yang bisa mengancam. Oke. Tun. Pemain asing cuma satu. Hanya satu pemain asing yang boleh main di lapangan. Gimana lu? Boy. Ya. Terus. Gimana, Mas? Boy. Nah, kemarin kan, lu kan bilang tadi di starting five cuma boleh satu pemain asing. Di main bukan starting five. Di lapangan. Ya di lapangan. Satu tim boleh berapa pemain asing? Dua. Berarti Dewa satu dong cuma. Ya. Iyalah. Oke. Jadi Jamar tetap dianggap. Ntar lu, gua lihat. Iya. Pokoknya intinya di lapangan akhirnya cuman satu pemain asing. Cuman satu pemain asing atau apa namanya? Oh enggak, Dewa dua pemain asing, Boy. Cuman naturalisasi. Ayo. Dewa tuh punya pemain asing dua, Deson Lowry sama Daryl James. Terus misalnya dia punya Jamar kan, maksud lu? Iya. Nah, tetap ketika di lapangan dia nggak pemain asing. Kalau Jamar main, dua pemain asing nggak boleh main. Atau misalnya pemain asing nggak main, Jamar nggak boleh ikut main. Itu aturannya. Siap. Oke, lanjut tadi lu mau ngomong apa tuh? Ya, lu dengan adanya pemain asing, satu pemain asing ini bagaimana berdampak kepada game, Mas? Kalau kemarin kan ada dua pemain, sekarang ada cuma boleh satu. Dampaknya ke pemain lokal, ke pemain Indonesia, terus juga kepada tim secara keseluruhan bagaimana aturan ini? Gua rasa big man masih banyak, kayak kurang juga ya minute play-nya ya, gua rasa ya. Iya. Sedangkan small man-nya ya pasti udahlah mainnya minute play-nya banyak, dan ya kita basket Indonesia ya masih big man-nya masih duduk manis dulu lah dengan adanya pemain impor, karena memang pasti setiap tim berharap import adalah pemain big man. Jarang kalau gue lihat import tuh jarang lah pemain small kalau yang diharapkan di setiap tim. Iya betul. Iya. Lo ada ekspektasi khusus nggak kepada kepada pemain asing, karena beberapa yang datang ini sudah pernah main, Tun. Ya, betul. Jagoannya Dimas, Michael Kolawole. Ya. Datang lagi dia. Ada di Kolawole main mana? West Bandits ya? West Bandits ya. Gitu. Terus kalau gua sih apa yang dilakukan sama Pelita Jaya dengan ngambil Dior Lohon sama si Kevin Bridgewater tuh dia cerdas gitu, buat gua udah jelas gitu. Yang lain gimana tuh menurut lo? Kan banyak juga, tapi kan ini pemain asing yang kita tidak tahu kan kualitasnya bagaimana. Iya. Tapi pengalaman dulu dengan cuman satu dilemanya yang gini. Dengan cuman satu yang di lapangan sebenarnya ya seperti Dimas tadi ngomong bakal ngabisin minute play-nya di big man otomatis, karena mayoritas walaupun ada yang ngambil small man, tapi kan mayoritas big man. Big man ketemu big man, otomatis dua pemain asing ini kan kebagi minute play-nya. Ya big man lokalnya pasti dikit banget mainnya itu. Akan tetap seperti itu ya. Dan secara permainan tim pasti lebih seru
kalau dua-duanya main sebenarnya. Tapi kita nggak bisa apa-apa ya, di aturannya begitu ya. Tapi dengan hanya satunya itu pemain asing, malah minute play buat big man malah hilang kayaknya. Iya, Karena iya. pemain asing luar pasti diganti pemain asing lagi. Iya, Nggak iya, mungkin dia ganti pemain lokal. Betul. Malah Iya. malah aneh tuh sebenarnya. Iya. Ngerti kan maksudku, Boy? Paham, ya. Jadi pemain asing keluar. Iya. Dia nggak mungkin kalau cuma dua-duanya big man tuh dia masukin Iya. pemain lokal. Rugi udah dia. Betul, rugi. Menit sayang playnya banget. bakal jadi benar-benar dimaksimalkan 40 menit ini. Iya. Kecuali mungkin dulu kalau kita ingat dulu Aspak waktu juara waktu masih Tapak dipegang sama Boy. coach. Hah? Iya. Sama coach Tapak. Tapak. Sama coach Gibi kan sempat tuh beberapa kali dia berani nggak nurunin pemain asing, dia mainin lokal Ya, semua. bisa. Dan menariknya Kendall Yancy ini main nih buat Bali United nih, gue lihat di daftar. Woi deh. Kendall Yancy ya. Oke. Ada lagi nggak? Kalau lu Mas dari semua nih roster yang sudah kebayang, tim mana lagi yang menurut lu bakal nonjol? NSA. Ada kenapa NSA? Grover Keren kan, nih. dia kembali lagi, iya. Grover kembali lagi. Harapannya ya sama waktu dia di season 2020 dia kayak masuk nominasi MVP dan dia memang dominan banget di NSA, dan gue suka tuh pemain asing tuh yang bisa kerjasama sangat erat dengan timnya, itu yang paling penting ya. Kerjasama dengan timnya itu paling penting. Sama gue penasaran sama ini, gue lupa dia di tim mana, anaknya Clyde Drexler katanya bakal main kan. Oh iya. Gue lupa di tim apa. Nah, gue penasaran sama dia sih, sehebat apa sih gitu. Penasaran nggak Tun sama anaknya Clyde Drexler? Enggak sih. Nah sama. Kayaknya kalau sama gue. kayaknya kalau cuman masuk di mau jadi pemain asing Indonesia kita nggak usah munafik lah, kan kita tahu bayarannya berapa. Iya. Itu kau dapat. Kualitasnya segitu ya. Ya pastilah. Iya. Ya mungkin lah yang ujuk-ujuk pemain yang jago banget di sana yang biasanya Iya, per bulannya ratusan ribu dolar masuk di sini dengan sebulan segitu iya, 2.000, nggak 1.000, mungkin 3.000. lah. Kita ya sudah tahu lah Iya. yang bakal disuguhkan. Karena beda ayah, beda anak ya, nggak ada ngaruhnya Yes, ya, nggak ada hubungannya ya. Ada Anaknya pengaruhnya. Michael Jordan juga nggak tahu kemana ya. Apa bapaknya udah kaya. Jualan boy, jualan. Hah? Jualan. Oh jualan yuk, jaga toko. Iya, anaknya Michael Jordan jualan. Ngaco. Toko Jordan cabang Chicago boy. Tapi sebenarnya sih Boy, Ya aku gimana sih ya? melihat musim depan ini IBL nggak juara itu menurutku nggak ngaruh. Apa maksudnya nih? Juara tuh nggak ngaruh? Ya aku pribadi itu Ah. nggak menyoroti siapa yang nanti juara, enggak. Oke. Aku malah melihat seimprove apa sih tim-tim ini. Ini sebenarnya maksudnya obrolan ini Iya. ya gimana terus kan? Seimprove apa sih tim-tim ini karena ya kalau aku pribadi ini kan apa ya selalu urusannya sama bangkitnya basket Indonesia untuk bisa bersaing di kancah internasional. Iya. Nah, karena itu kita butuh persaingan yang luar biasa. Aku pribadi tidak bahkan nggak ngaruh siapa yang menang, nggak ngaruh menurutku. Iya. Aku tuh hanya pengen nonton liga yang kompetitif, yang level permainannya meningkat, yang pemain-pemain mudanya bisa muncul ke depan yang bakal kita pakai itu sebenarnya. Yang juara itu aku sih biasa aja, makanya kalau kadang-kadang orang-orang itu ribut juara harus menang siapa, aku sih lebih nggak peduli bro. Iya. Lebih nggak peduli sama kayak gitu-gitu. Mas gimana lu? Gue seneng nih pernyataannya Santun. Setuju banget. Gimana lu? Kalau sebagai pemain ya pengennya juara pastinya kalau sebagai pemain ya. Iya. Oh iya, kalau aku sebagai pemain aku di Betul. sesuatu tim, ya aku pasti fokus juara, betul. Kalau itu nggak ada salahnya. Terus Mas. 2 minggu lalu apa 3 minggu lalu nih info ya. Pasifik tuh sparring menang lawan timnas. Iya. Nah itu siapa tahu ada kejutan-kejutan seperti itu yang kita Timnas harapkan. apa nih? Timnas muda? Gitu loh. Gua nggak ingat. Iya timnas muda. Oh Iya timnas muda yang bakal main di IBL. Iya. Gua juga Oh, iya. senang tuh. Jadi beberapa tim memang kita selalu berharap
ada gebrakan gitu. Apalagi sekarang kan ada tim-tim baru macam Ya, Rans, betul. Ya. Evos, Hawks, Bumi Borneo. Termasuk yang baru-baru kayak Bali United, Dewa gitu, West, terus Bandit. Yang mudah-mudahan bisa berlomba-lomba naik ke atas gitu. Terus juga gue tuh juga tertarik sama ini kan jumlah seperti yang tadi dibahas pertama sama Santun, pemain muda yang rookie-rookie itu bisa kayak apa gitu. Iya, iya. Gue seneng banget tadi sama pernyataannya Santun bahwa gue juga nonton itu karena kita kan menikmati semua game ya Tun ya. Iya. Apa yang berkembang dari tim A, apa yang berkembang dari tim B gitu. Itu yang selalu buat kita menarik Iya, kan. betul. Jadi misalnya nih di catatan kita nih PJ misalnya ada yang baru-baru nih dianggap baru walaupun sudah main misalnya musim lalu. Hendrik Yonga, Yesaya, Ya. Fernando Manangsang kan luar biasa di PON. Mm-mm. Luar biasa di PON bersama Sulawesi Utaranya. Itu malah yang gue tunggu gitu. Kayak apa Iya. kontribusi mereka. Terus kalau nggak salah ada Arigi ya. Arigi juga di situ ya. Mm-mm. Iya. Arigi. Itu jadi akan seperti apa mereka membaur sama tim yang sudah ada, beradaptasi sama ketatnya kompetisi di IBL. Jadi harapan gue memang datangnya pemain-pemain baru ini mengubah banyak hal gitu. Gitu Betul. sih. Mengubah banyak hal dan kembali membangkitkan harapan kita tentang Ya. apa ya? Ya pasti ujung-ujungnya kan kiprah Indonesia di kancah internasional. Tapi harapannya jangan semu juga ya. Iyalah. Maksud gue semu tuh gini, seperti obrolan kita beberapa waktu yang lalu. Gimana? Ujung-ujungnya tuh Gimana, kan kita gimana ada semua? indikatornya kan Boy. Iya. SEA Games Iya, bisa iya, nggak? iya. Kalau ternyata kita wah anjir IBL tambah Seru. keren, tambah Iya. seru, tambah rame gitu. Pas main di SEA Games nggak masuk semifinal, terus Iya. nggak masuk final, ya artinya sama aja gitu. Betul, iya. Kalau menurut gua ya, Ya, berarti kan siapa tahu ada yang kelewat kan di timnas. Tapi ya. yang kelewat itu saat bergabung juga tetap Ini ini kelewat berarti apanya, Mas? timnas Milih masih pemainnya yang kelewat. itu. Maksudnya? Milih pemainnya. Kamu kayaknya cocok jadi pelatih, Mas. Besok kamu kusarankan jadi pelatih lah. Enggak, jangan. Pelatih timnas. Loh. Enggak, tapi Mas, Iya dong. siapa tahu yang kelewat, misalnya nih ya kelewat, terus dia ikut. Tapi prestasinya sama aja Enggak berarti. sih. sebenarnya Kan itu. belum dicoba. Enggak dicoba. Iya, benar, belum dicoba. Harus dicoba tapi dulu. gue senang kalau misalnya Dimas misalnya nih kita berandai-andai Iya. jadi pelatih timnas, Iya. kita bisa titip main Boy. Oh iya. Sama aja berarti. Enggak lah. Sama-sama apa? Enggak bakal nitip. Gue boleh main lah pakai jersey gitu. Ini siapa gitu? Ada lagi nggak? Gue sih Coach Milos itu pindah yang Patriots, terus Yobel juga balik ke SM. SM. Ntar gue nggak disukai nih sama SM. fans SM, tapi setiap tahun tuh sebenarnya barangkali liga ini bisa seru kalau misalnya SM di bawah. Tapi kayak agak mustahil ya. Agak mustahil itu dia, itu yang Iya. sulit itu karena Iya. SM entah bagaimana selalu mampu membangun tradisi untuk jadi tim papan atas, bahkan Iya, empat juara besar, gitu. ya. Pasti di situ dia bercokol. Tinggal bagaimana yang lain-lain bisa tertular sama apa yang Heeh. dilakukan oleh Satria Muda. Ada lagi Ton yang menurut Prawira juga tuh. Ini Iya, bakal berapa game nanti? Prawira. Berapa game? Kalau nggak salah satu Kalau divisi. kalau nggak salah, iya, satu grup 2 kali ketemu, nyebrang ke grup 11 1 kali. Ya, Oh. artinya sekitar berapa tuh? Ada 3 bulan lebih ya? 14 tambah 20-an lah, 8, 25 26 22. kayaknya. Game. 22 Nah, game regular. setiap tim di Regular musim season reguler. ya? Lumayan lah. Oke, Lumayan banget lah. ya. Apalagi yang lu harapin? Gue berharap juga begini. Ini kita belum lihat sih. Harus dilihat di statistik. Berapa sih rata-rata skor tertinggi setelah game berakhir di IBL? Gue pengen lihat angka itu naik. Jadi ofensifnya lebih bagus lah gitu. Tapi juga bukan berarti defense-nya jadi jelek.
itu harus kita hitung lagi sih bagaimana ngelihat bahwa offense-nya naik tapi defense-nya tetap bagus tuh bisa dilihat. Tapi harapan gue akurasi ketajaman itu meningkat 40, range-nya 40-50 lah. Itu tuh enak. Kalau sudah di bawah 40% itu aduh ya ngapain gitu. Terus juga kemudian PR yang nggak dikerjain gitu. Lalu kemudian juga kita tahu bagaimana NBA, kita ngomong NBA, tembakan 3 angka atau 3 point itu sudah menjadi hal yang sangat lazim. Volume tembakan 3 point itu meningkat sejak 10 tahun 20 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan juga di IBL muncul shooters. Penembak-penembak G2 tuh muncul, percaya diri. Jadi memang spot up shooters, dia di mana dia nembak, banyak nembak gitu. Berani nembak sehingga seperti yang Santun bilang, ujung-ujungnya berdampak ke timnas gitu. Kita punya penembak-penembak G2 karena kalau misalnya kita tidak memiliki ketangkasan, kekuatan untuk berani main ke dalam, robos, lalu kemudian berjibaku sama pemain lawan, gue ngomong regional, internasional, ya mau nggak mau kita harus menajamkan para penembak G2 khususnya dari jauh ya, dari bagaimana membuat ruang supaya tembakan-tembakannya jadi makin tajam. Itu diasahnya di liga menurut gue, Tun. Betul. Gitu. Jadi ngebangun itu. Oke. Ada nggak lagi harapan lain? Harapan lain apa ya? Kita sampai sejauh ini sebenarnya belum tahu jadwalnya kapan. Sampai kita syuting ini ya. Serinya kapan? Mudah-mudahan ada penonton. Ya betul, itu baru ngomong. Baru nonton. Mudah-mudahan ada penonton, jadi tambah seru ya. Ada seru, penontonnya ya bisa mudah-mudahan lagi. On schedule lah. Enggak on schedule ya. Ditunda. Ya, nggak ada yang ditunda lagi karena hal-hal yang force majeure yang tidak diinginkan ini. Betul. Ada lagi nggak, Mas, yang kira-kira kita bisa harapkan di musim depan? Enggak lah, udah. Gue cuma pengen lihat tim baru menunjukkan taringnya di Liga Pro, karena pemainnya juga banyak yang dapat dari trade kan, yang pindah dari tim besar ke masuk ke mereka. Yang mungkin di tim besar kurang jam terbang, mungkin di tim barunya bisa ngebuktikan bahwasannya dia layak sebenarnya di tim yang lamanya. Jadi sesuatu yang kayak gitulah yang belum terbukti di season sebelumnya, di season nanti nih ngebuktikan. Persaingan ngejar award most improved player naik gitu karena banyak yang improve gitu ya. Iya. Ada lagi, Ton? Iya betul. MVP-nya tiba-tiba muka-muka baru. Wah. Ya. MVP-nya top skornya tiba-tiba. Top skor tahun lalu siapa? Nggak inget gua. Top skor Jamar. Kalau nggak salah. Iya. Jamar kalau nggak salah. Ya harusnya siapa lah. Rookie tiba-tiba muncul. Iya, apalagi kalau kita lihat sekarang kan ada beberapa nama tuh boleh, kalau gua pribadi, siapa nih muncul dari mana gitu. Sama sekali belum pernah kita lihat, apalagi di tim-tim baru ya. Aku tuh selalu ini keseruannya jadi penonton ya, menonton Liga Profesional itu selalu kalau lihat tim ada muka-muka baru yang kita tidak pernah tahu. Dia tiba-tiba mainnya bagus itu seru rasanya. Iya, senang. Tim apapun ya. Kalau aku pribadi sih banyak juga kan orang yang nggak kayak gitu. Cuma aku kalau lihat itu ini siapa sih jago, itu kayak menumbuhkan harapan gitu loh. Ini ada, ternyata kita masih punya bibit-bibit unggul gitu loh. Betul. Aku senang kalau gitu-gitu. Betul, karena apa ya? Harusnya itu yang terjadi. Pemain baru dan bagus tuh muncul terus. Pemain lama pelan-pelan ya karena faktor usia apa segala mulai regenerasinya bagus gitu. Bukan malah sebaliknya yang terjadi. Iya, betul. Ya pada balik lagi gitu. Berarti tolong para pemain senior yang ada di klub masing-masing didiklah juniornya, jangan ditekan. Pasti. Itu malu yang ngedekan ya. Karena gini, Boy, persaingan di klub itu juga ada sama pemain. Pengen jam terbang. Jadi ya harus ngebuktiin gitu loh. Jadi kalau lu udah kalah mental dengan senior, ya tetap aja senior yang bertanding terus main gitu loh. Ya memang persaingan itu perlu.
Iya, persaingan di klub sendiri juga perlu. Itu kan juga ngebaikin timnya nantinya. Berarti kan semua pemainnya nggak mau kalah gitu loh. Jangan sampai, iya kalau senior kayak masa senior terus, ya juniornya tahun berapa kelihatannya gitu. Ya, dari game juga gue berharap permainan klub-klub di Indonesia, tim-tim IBL itu semakin rapi. Indikasinya misalnya sederhana, ini juga lagi-lagi kita harus lihat di statistik. Sederhana misalnya rata-rata turnoversnya menurun. Ya. Rata-rata turnovers menurun, itu kan enak ngelihatnya. Wah, ini tim ini turnovernya nurun dibanding musim lalu, tim ini juga gitu. Lalu kemudian ya akurasi tadi itu kan semuanya mengindikasikan gamenya makin bagus gitu, makin baik. Skor dan lain-lain. Terus jumlah, mungkin yang lu harapkan, Boy, ya, yang lu paling suka adalah permainan cepat ala Indonesia. nah iya itu harus dicari menurut gua. Harus dicari gitu. Beda, tapi kan lu suka kata yang wus. Suka lihat aja Stephen Curry kayak apa lari-lari. Orang cuma lihat Stephen Curry nembak 3 point kan. Coba lihat Stephen Curry kalau lari kemana-mana gitu tanpa bolanya. Iya. Ketinggalan banget itu, orang sulit banget megang dia gitu. Itu betul, ya mudah-mudahan ada yang kan gitu. Itu dituntut dengan stamina yang luar biasa, Boy. Iya, jangan 1 quarter doang. Iya. 1 quarter doang. Iya. Stop. Nah, gitu. Sip. Akhirnya pada intinya mungkin ke depan kita akan banyak ngulas IBL juga karena musim akan segera jalan. Ya. Kita selalu berharap tentunya lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan kualitas juga baru bermunculan, apalagi kita akan menghadapi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia dan lain-lain gitu. Akan sangat membantu jika dalam perjalanan ini kita menemukan talenta baru yang membantu tim nasional itu gitu. Kita jadi tuan rumah Piala Dunia 2023, nggak main di sana ya agak lucu juga sih, walaupun kita juga harus realistis ya, tidak mudah untuk masuk ke dalam tim-tim yang terkualifikasi untuk main di Piala Dunia. Lalu kemudian juga mudah-mudahan kehadiran seperti biasa, kehadiran para pemain asing bisa menambah kualitas pemain lokal, bisa belajar gitu juga. Pun untuk pemain asingnya mudah-mudahan ketika dia main di Indonesia dia dapat portofolio yang bagus sehingga bisa main di liga yang lebih bagus gitu. Kita nggak bilang liga kita nggak bagus, tapi ya kan memang ada yang lebih bagus. Banyak gitu kita membelain apa. Iya gitu. Oke, sip. Ya, nanti kita nonton lah ke sana ya. Insya Allah. Kalau diperbolehkan nonton. Kalau diperbolehkan nonton, insya Allah kita nonton. Kalaupun di online, kita nonton online juga gitu. Iya. Online juga, iya. Karena pada dasarnya ya main basket itu salah satu yang setia sama basket Indonesia gitu. Kita jam berapa tanding, kita bisa nonton 2 kali, bahkan 1 hari penuh kita nonton 4 gamenya kita tonton gitu. Iya. Kita itu. Oke, sip. Dimas, ada tambahan nggak, Mas? For all import players, please share your good habit in your state to our Indonesian player. Oke? Anjir. Iya, kalau nonton. bahasa Binjai sebelum tahun 45, jadi banyak beranda sebenarnya. Waktu masih di kelas saya sama Inggris. Oke, thank you, Mas. Tantun, ada tambahan nggak, Tantun? Thank you. Udah cukup, Boy. Cukup ya. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Silakan tambahin di kolom komentar, bukannya komentar tentang ini. Kalau lu mau kita bahas tentang apa, sesuatu hal yang lain, silakan isi kolom komentar. Jangan lupa subscribe, bunyiin lonceng ya, biar ada notifikasi bahwa kita udah mau siaran. Itu aja. Sampai jumpa di Main Basket Podcast selanjutnya.